Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran kalau di balik riuhnya perayaan Hari Pendidikan kita, ada krisis mendalam yang diam-diam lagi terjadi? Nah, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan sebuah tulisan super kritis dari media dakwah Indonesia. Judulnya, Refleksi Hardiknas, Menguak Wajah Suram Dunia Pendidikan. Sebagai pembelajar, tujuan kita di sini simple. Kita mau ngurai argumen si penulis seobjektif mungkin, langkah demi langkah buat nyari tahu apa sih sebenarnya yang lagi disoroti, dan solusi apa yang mereka tawarin. Biar gampang, kita bagi ulasan ini jadi 4 bagian ya. Pertama, kita bakal ngeliat realitas pendidikan kita, nyari tahu akar masalahnya, terus kita bahas solusi pendidikan Islam yang ditawarin, dan terakhir, kita bakal napak tilas sedikit ke sejarah para ilmuwan Muslim. Oke, kita masuk ke bagian pertama, realitas suram pendidikan. Penulis ngebuka tulisannya dengan nyorotin sebuah ironi yang lumayan nampar nih. Coba deh bayangin, setiap hari pendidikan nasional, kita tuh sibuk banget sama seremoni, pidato-pidato keren, dan slogan yang inspiratif. Tapi, realitas di lapangannya, penulis dengan tajam nunjukin kalau di balik kemeriahan itu, ada bayang-bayang kekerasan, kecurangan akademik, sampai masalah narkoba yang makin merajalela. Buat si penulis, ini bukan sekedar insiden sesekali, tapi benar-benar kegagalan sistemik. Dan untuk ngebuktiin poinnya, penulis ngasih contoh-contoh nyata yang bikin merinding. Mulai dari kasus tragis pengeroyokan pelajar di Bantul bulan April 2026 kemarin, terus praktik perjokian UTBK SNBT di Surabaya, sampai anak-anak sekolah yang sekarang malah nekat masuk sindikat narkoba, bukan cuma jadi pemakai loh, tapi juga pengedar. Jadi penulis di sini menegaskan, ini semua adalah bukti kalau fondasinya udah rapuh, bukan sekedar kenakalan remaja biasa. Dari contoh-contoh tadi, kesimpulan penulis jelas banget. Institusi pendidikan kita lagi ngalamin degradasi parah. Sekolah dan kampus yang harusnya jadi ruang aman buat ngebentuk adab dan karakter anak, pelan-pelan malah kehilangan fungsi utamanya. Buat banyak orang tua dan siswa, ruang aman itu mulai terkikis. Nah, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Itu bawa kita ke bagian kedua, akar masalah, yaitu kapitalisme sekuler. Ada satu kutipan langsung dari teks yang benar-benar jadi inti argumen penulis. Kata dia, pendidikan tidak dipandang sebagai sarana membentuk manusia berilmu, melainkan alat untuk mencetak tenaga kerja yang siap memenuhi kebutuhan pasar. Kutipan ini penting banget buat digarisbawahi. Penulis ngerasa sistem pendidikan kita udah salah arah. Bukannya ngebangun karakter dan kedalaman ilmu, kita malah lebih fokus nyetak tenaga kerja cuma buat menuhin tuntutan pasar industri. Penulis ngasih label buat akar masalah ini sebagai sistem sekuler kapitalisme. Biar kita paham arah pikirannya, sederhananya, ini adalah sistem yang misahin urusan agama dari kehidupan sehari-hari, termasuk dari pendidikan. Di sistem ini, sukses itu ya cuma diukur dari pencapaian materi, nilai yang bagus, gelar, dan seberapa gampang dapat kerjaan. Urusan moral itu nomor 2, atau sekedar formalitas aja. Dampaknya apa? Wah, menurut sumber kita, lahirlah generasi pragmatis yang maunya serba instan. Ketika nilai dan gelar jadi satu-satunya indikator kesuksesan, wajar kalau banyak siswa nyari jalan pintas. Mereka mulai menghalalkan segala cara, kayak nyontek atau pakai joki tadi. Soalnya, kompas moral soal nilai benar dan salah udah tergeser sama yang namanya tuntutan hasil akhir. Selain sistem nilai yang bergeser, penulis juga nyalahin lemahnya penegakan hukum. Sering banget sanksi buat kasus kekerasan di sekolah itu ringan banget, dengan dalih pelakunya masih di bawah umur. Akibatnya ya pelakunya nggak kapok. Ditambah lagi, porsi pendidikan agama di sekolah itu minim banget. Praktis, anak-anak nggak punya benteng moral yang cukup tangguh buat nahan pengaruh negatif tadi. Lanjut ke bagian ketiga, solusi sistem pendidikan Islam. Penulis di sini nggak cuma berhenti di kritik, tapi dia nawarin jalan keluar. Tujuan utamanya satu, ngebentuk apa yang disebut sebagai syahsiyah Islamiyah. Singkatnya, ini adalah kondisi di mana pola pikir dan pola sikap seseorang itu sinkron dan selaras 100% sama akidah Islam. Ini kayak perlawanan langsung terhadap mentalitas instan yang kita bahas tadi. Fokusnya benar-benar balik ke pembentukan manusia seutuhnya. Solusi yang ditawarin ini berakar kuat pada teks suci. Penulis mengutip surah Al-Alaq ayat pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Di sini penulis nekenin kalau proses belajar dan nyari ilmu itu bukan sekedar buat dapetin ijazah atau kerjaan duniawi. Lebih dari itu, pendidikan dilihat sebagai proses strategis tingkat tinggi buat ngebangun peradaban. Terus praktiknya gimana? Mengutip tokoh bernama Abu Yasin, penulis ngejabarin kalau negara itu punya peran yang super sentral. Negaralah penanggung jawab utamanya. Strateginya meliputi nyusun kurikulum yang 100% berbasis akidah Islam, nyeleksi guru-guru yang paling kompeten, dan negara wajib turun tangan membiayai serta nyediain fasilitas sekolah secara penuh buat semua warganya. Tapi tunggu dulu,
Ada nuansa yang sangat menarik nih dari tulisan ini. Meskipun fondasinya harus mutlak hukum syarat, penulis mengklarifikasi kalau urusan peraturan administrasi dan sains empiris itu hukumnya mubah atau boleh banget diadaptasi. Artinya, ngadopsi struktur manajemen sekolah, eksperimen sains, atau teknologi mutakhir dari umat lain itu sangat dianjurkan, selama itu ngebantu nyampe tujuan mulia pendidikan tadi. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, jejak sejarah ilmuwan muslim. Nah, buat ngebuktiin kalau sistem ini pernah sukses besar di masa lalu, penulis ngajak kita balik ke abad ke-10. Masa-masa di mana sistem pendidikan holistik ini berhasil nyetak jenius multidisiplin. Kita diperkenalkan sama Abu Rayhan Al-Biruni, ilmuwan yang jago astronomi, matematika, dan fisika sekaligus. Terus ada Abu Kamil Syuja, pakar matematika yang karyanya bawa pengaruh luar biasa buat ilmu aljabar sampai ke benua Eropa. Satu fakta sejarah yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala dan disorot banget sama penulis. Al-Biruni berhasil ngitung keliling bumi dengan akurasi yang luar biasa tinggi. Bayangin aja, dia ngelakuin itu di abad pertengahan. Nggak ada satelit, nggak ada teknologi modern. Dia murni ngandelin perhitungan matematika dan observasi mandiri, tapi hasilnya nyaris persis sama hitungan ilmuwan modern. Penulis gunain contoh epik ini buat nunjukin seberapa keren output dari sistem pendidikan yang dia tawarkan. Teks ini kemudian ditutup dengan kutipan kuat dari Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Penulis berargumen, buat nyelesain krisis pendidikan kita sekarang, kita nggak bisa cuma ngandelin solusi tambal sulam di permukaan aja. Kalau kita mau keadaan benar-benar berubah, perubahannya harus mendasar, sistemik, dan harus nyentuh ke akar nilai yang ada pada diri manusia itu sendiri. Membedah teks ini ngasih kita perspektif yang tajam banget ya tentang gimana krisis pendidikan dilihat dari kacamata ideologis. Penulis yakin banget kalau mengganti sistem yang kapitalistik jadi sistem yang berlandaskan spiritual adalah jalan satu-satunya. Nah, sebagai penutup bedah materi kita hari ini, coba deh renungin pertanyaan provokatif yang dilempar sama teks ini. Apakah benar, cuma melalui perubahan sistem yang benar-benar fundamental, kita baru bisa ngebuka kunci menuju peradaban yang lebih mulia? Gimana menurut kalian? Sampai jumpa di ulasan seru berikutnya ya!